audit teknologi informasi. Perkembangan teknologi seperti cloud computing, AI, dan data analytics membuat bisnis menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko seperti serangan cyber dan kebocoran data. Oleh karena itu, audit TI menjadi penting untuk memastikan sistem aman, data akurat, dan proses berjalan sesuai bisnis. Audit adalah proses pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk memastikan kebenaran informasi. Dalam konteks keuangan, audit mengacu pada standar GAAP untuk penyusunan laporan dan GAAP untuk pemeriksaan oleh auditor. Terdapat dua jenis audit. Yang pertama, internal audit. Yang kedua adalah external audit. Internal audit fokus pada perbaikan dan efisiensi internal. External audit fokus pada validasi laporan keuangan secara independen. Audit TI mencakup ada dua juga, general controls, keamanan, akses, kebijakan, dan application controls, yaitu adalah kontrol input, proses, dan output. Proses audit TI. Audit dimulai dari audit universe, yaitu pemetaan seluruh area yang bisa diaudit dalam organisasi. Framework utama yang digunakan adalah COBIT, yang memiliki prinsip seperti fokus pada kebutuhan stakeholder, pendekatan menyeluruh, pemisahan governance dan manajemen. Tahapan pertama audit yaitu 1. Risk assessment, menentukan area risiko tinggi. Yang kedua, audit planning, yaitu menyusun rencana audit seperti tujuan, waktu, dan metode. Yang ketiga, audit proses, yaitu preliminary review, pengujian kontrol, pengujian substantif, dan pelaporan. Jenis-jenis audit juga mencapai ada 4, yaitu audit keamanan, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit proyek. Intinya, audit harus berisiko tinggi agar efektif dan efisien. Yang ketiga adalah alat atau teknik audit TI. Untuk meningkatkan efisien auditing menggunakan berbasis tools, audit tools, electric working paper, contohnya TeamSmith. Tools kolaborasi menjamin dokumen. Yang kedua adalah teknik dokumentasi, DFD atau aliran data dalam sistem. Yang kedua adalah ERP, hubungan antara data. Yang ketiga adalah flowchart, digunakan untuk memvisualisasi proses bisnis, menentukan kelemahan kontrol. Yang keempat adalah CAAT atau Computer Assisted Audit Technique, digunakan untuk analisis data besar, sampling, pengujian aplikasi, dan juga untuk audit operasional. Pendekatan audit around komputer hanyalah dilihat dari output. Selain itu, touch komputer, analisis proses sistem lebih relevan. Yang kelima adalah forensik komputer, digunakan untuk menginvestasikan digital seperti melacak aktivitas, memulihkan data, menjaga keasisan bukti. Yang kelima adalah tata kelola strategi TI. IT Environment memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai, mengelola risiko. Framework digunakan untuk ITIL atau layanan TI. Yang kedua adalah COBIT, tata kelola dan kontrol. Yang ketiga adalah SOS 27002 atau sering disebut keamanan informasi. Kinerja TI diukur menggunakan indikator seperti ketersediaan sistem, efisiensi biaya, kualitas layanan. Organisasi juga harus mematuhi regulasi atau komplimen, menerapkan kontrol internal. Strategi TI berfungsi sebagai panduan jangka panjang untuk menggunakan teknologi. IT Street Commit membantu mengambil keputusan TI di lintas visi. Komunitas ini adalah tim untuk menjamin semangat agar strategi dapat dipahami dijalankan dengan baik. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Tujuannya mencegah kerugian, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan.
Pendekatan utama ini adalah ERM atau Enterprise Risk Management yang disebut integrisasi di seluruh organisasi. Tahap risk assessment ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis dampak. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, mitigasi. Standar yang digunakan yang pertama yaitu ISO 31000, yang kedua ISO 27000 series, yang ketiga COVID. Risk assessment juga memberikan asuransi yaitu keyakinan bahwa sistem aman dan berjalan sesuai tujuan. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses pengelolaan aktivitas untuk mencapai tujuan dalam batas. Yang pertama waktu, yang kedua biaya, yang ketiga kualitas. Tahapannya yang pertama inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengendalian, dan yang kelima penutupan. Metodologinya adalah waterfall untuk terstruktur atau kaku, agile untuk fleksibel atau integratif. Faktor keberhasilannya ada 3. Yang pertama, perencanaan yang matang. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, monitoring yang baik. Peran auditor ini memastikan proyek sesuai dengan standar dan mengevaluasi risiko dan penggunaan anggaran. Pada proyek data, ada juga tantangan utama. Yang pertama, volume data besar. Yang kedua, keamanan. Dan ketiga, fleksibilitas tinggi. Kesimpulannya adalah, audit TI adalah elemen penting dalam organisasi modern untuk saat ini. Untuk menjaga keamanan sistem, memastikan keandalan data, mendukung pengambilan keputusan, dan mengelola risiko teknologi. Audit tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga strategis dalam membantu organisasi berkembang di era digital.